Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek data mining terkait wisudawan FSM. Oke, boleh di next. Oke, berikut merupakan anggota kelompok. Boleh di next. Oke, di sini pertama dalam konsep framework CRIPS DM yaitu ada business understanding, yaitu tahap di mana kita memahami tujuan bisnis dari project data mining. Di sini tujuan utamanya adalah mengetahui tren-tren dalam data yang didapat, serta juga mengetahui pemangku kepentingan, tujuan dan manfaat dari project data mining, yaitu tahap pertama. Oke, boleh di next. Berikut merupakan tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari project data mining ini adalah bagaimana mahasiswa prediksi bagaimana mahasiswa tepat lulus waktu, yaitu 4 tahun kalau di sini. Selanjutnya manfaatnya adalah merupakan insight bagaimana keterkaitan korelasi antara seperti nilai TOEFL, IPK dan asal mahasiswa dan topik skripsi terkait dengan apa lulus tepat waktu. Oke, boleh di next. Berikut merupakan pemangku kepentingannya. Oke, boleh di next. Pertama, kita akan melihat tren distribusi IPK mahasiswa. Boleh di next. Berikut merupakan distribusi IPK mahasiswa FSM. Di sini bisa dilihat maksimumnya 4 dengan upper quartile 3,5 dan lower quartile 3,1. Oke, boleh di next. Berikut merupakan box plot dari sebaran nilai IPK mahasiswa FSM. Boleh di next. Oke, di sini bisa dilihat di sini adalah distribusi IPK terhadap jalur masuk. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, di sini keterkaitannya dengan IPK dan jalur masuk cukup rendah, mendekati 0, bisa bisa di next. Berikut merupakan distribusi nilai IPK terhadap program studi fisika. Oke, boleh di next. Berikut merupakan distribusi IPK terhadap program studi biologi. Bisa dilihat di sini cenderung lebih tinggi dibanding program studi sebelumnya. Boleh di next. Oke, di sini merupakan program studi matematika. Boleh di next. Dan ini merupakan distribusi IPK terhadap program studi ilmu komputer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada distribusi IPK terhadap program studi statistika. Bisa di next. Kemudian ada distribusi IPK terhadap program studi kimia murni. Kemudian ada distribusi IPK terhadap program studi informatika. Dan yang terakhir, distribusi IPK terhadap program studi kimia. Selanjutnya ada distribusi IPK terhadap TOEFL, di mana hubungannya cukup tidak berpengaruh dengan hubungan positif 0,265. Selanjutnya, kemudian ada distribusi IPK terhadap angkatan, di mana dalam matriks menunjukkan bahwa hubungannya 0,339, hubungannya positif tetapi tidak berpengaruh satu sama lain. Next. Kemudian ada tren pengaruh IPK terhadap lama studi. Di sini ada distribusi IPK terhadap lama studi atau tidak tepat waktu lulus, di mana dilihat dari correlation matrix hubungannya negatif 0,478, yang artinya berbanding terbalik dan tidak berpengaruh, kurang berpengaruh. Boleh di next. Kemudian ada tren perbandingan program studi. Di sini ada tren presentasi lulus tepat waktu setiap program studi, di mana yang tertinggi dimiliki oleh fisika dan statistika dengan persentase 60% dan yang terendah kimia dengan 10%. Lanjut, kemudian ada jumlah mahasiswa tepat waktu berdasarkan program studi, di mana fisika paling tinggi dengan 330 dan kimia paling rendah. Boleh di next. Kemudian ada jumlah mahasiswa tidak tepat waktu berdasarkan program studi dengan informatika tertinggi, jumlahnya 463 dan kimia terendah 34. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke topik umum pemilihan skripsi. Nah, pertama di sini ada proses ekstraksi string. Pertama kita ganti nilai 2031 dengan 2013 di kolom tahun. Selanjutnya kita menampilkan baris dengan nilai NaN pada kolom script TR LSM. Selanjutnya kita mengganti nilai NaN dengan string kosong. Selanjutnya menggabungkan semua teks topik skripsi menjadi satu teks besar. Dan kita menggunakan spesi untuk melakukan pemrosesan dengan model alternatif.
Dan nantinya kita membuat word cloud dari kata-kata kunci. Bisa di next. Nah, di sini kita melakukan data pre-process text untuk mendapatkan hasil topik umum skripsi yang sudah dipilih. Bisa dilihat pada layar, bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke korelasi antara lokasi asal dengan TOEFL, IPK, dan lama studi. Nah, bisa di next. Nah, di sini kita mengganti nilai 0 dengan false dan nilai 1 dengan true pada kolom tepat waktu pada salinan data frame. Misalnya kita mengonversi atribut kategorikal menjadi nilai numerik menggunakan pengkodean label. Bisa di next. Nah, ini adalah hasil korelasi antara lokasi asal dengan TOEFL, IPK, dan lama studi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada tren perbandingan terkait lama studi atau tepat waktu. Ya, di sini tren persentase lulus tepat waktu terhadap jalur masuk memiliki korelasi negatif, menunjukkan bahwa dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Bisa di next. Untuk tren persentase lulus tidak tepat waktu terhadap IPK juga demikian, yaitu negatif sehingga berlawanan. Bisa di next. Tren persentase lulus tepat waktu terhadap TOEFL juga negatif. Bisa di next. Asalnya tren persentase lulus tepat waktu terhadap range lulus keterangan juga negatif mendekati 0 tapi tidak terlalu berpengaruh. Bisa di next. Asalnya ada grafik jumlah mahasiswa tepat waktu berdasarkan tahun. Ya, bisa di next. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Berikut adalah jumlah mahasiswa tidak tepat waktu berdasarkan tahun. Yang bisa dilihat kalau grafik di sini yang paling banyak adalah tahun 2012 dan yang paling dikit adalah tahun 2005. Dan berikutnya adalah kelompok dengan karakteristik. Kita menggunakan algoritma K-means clustering di sini dan kita menggunakan 3 atribut atau 3 fitur, yaitu ada yang pertama sumbu X-nya yaitu ada jumlah atau IP, lalu Y-nya itu adalah lulus keterangan dan Z-nya ada itu adalah tahun dari masuknya. Dan lalu jika kita menggunakan K-means clustering akan terjadi atau terhasilkan plot 3D dengan gambar seperti berikut, dengan cluster 0-nya itu dengan plotnya berwarna ungu, lalu cluster 1-nya itu plotnya berwarna orange, dan cluster 2-nya itu berwarna biru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap data understanding, yaitu tahap selanjutnya dari CRISP DM, yaitu adalah proses menganalisis data yang fokus pada eksplorasi dan juga pemahaman data yang akan digunakan dalam proyek. Pada penugasan kali ini, kami menggunakan data wisuda mahasiswa FSM untuk melakukan data mining. Dataset tersebut memiliki 42 atribut reguler dan juga 3.368 baris data. Nah, dari tahap business understanding yang udah kita lihat tadi, tabel juga yang udah kita tampilkan tadi, bisa didapat kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis itu. Sebenarnya udah dijelasin juga sedikit sama teman-teman yang tadi udah ngejelasin, tapi mungkin saya akan menjelaskan lagi ulang buat poin-poinnya yang penting. Yang pertama ada distribusi IPK termasuk distribusi normal dengan puncak dari IPK itu 3,325. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki IPK di kisaran 3 sampai 3,5. Lalu yang poin kedua, mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN memiliki IPK yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang diterima jalur SBMPTN atau jalur lainnya. Lalu, prodi dengan IPK tertinggi adalah prodi informatika dengan rata-rata IPK 3,325 dan yang terendah adalah prodi akuntansi dengan rata-rata IPK 2,875. Lalu poin yang keempat, terdapat korelasi positif antara IPK dan TOEFL. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi cenderung memiliki nilai TOEFL yang tinggi juga. Lalu, poin yang kelima, di sini yang keenam, IPK mahasiswa cenderung meningkat dari angkatan ke angkatan. Hal ini berarti bahwa kualitas pendidikan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Lalu poin selanjutnya, mahasiswa yang lulus tepat waktu cenderung memiliki IPK yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Lalu poin selanjutnya, persentase kelulusan tepat waktu antar program studi masih bervariasi, dengan prodi fisika dan statistika memiliki persentase kelulusan tepat waktu yang tertinggi, yaitu 60%, dan yang paling rendah itu prodi kimia, yaitu 10%. Lalu ada prodi fisika memiliki jumlah mahasiswa tepat waktu tertinggi, yaitu 330 orang, dan prodi kimia memiliki jumlah waktu yang mahasiswa tepat waktu terendah, yaitu kurang dari 50 orang.
Lalu prodi informatika memiliki jumlah mahasiswa tidak tepat waktu tertinggi, yaitu ada 463 orang, dan prodi kimia memiliki jumlah mahasiswa tidak tepat waktu terendah, yaitu 34 orang. Lalu ada poin juga selanjutnya di sini adalah kata kunci topik skripsi pada tahun 2005 adalah pengaruh kalsium, hormon, auksin, dan giberilin yang hasilnya itu sama, yaitu 111. Lalu tahun 2006 adalah aplikasi, sistem, graf, data, dan metode. Tahun 2007 dan seterusnya itu udah dijelasin sama teman saya yang sebelumnya. Lalu poin selanjutnya ada asal kata dan TOEFL tidak terlalu berpengaruh terhadap ketepatan waktu lulus. Lalu presentasi tertinggi kelulusan tepat waktu dipegang oleh mahasiswa jalur 4. Kebanyakan mahasiswa dengan IPK rendah tidak lulus tepat waktu. Kebanyakan mahasiswa yang lulus tepat waktu memiliki rentang IPK 3,5 sampai 3,6. Range lulus keterangan dengan lulus tepat waktu berbanding terbalik. Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu meningkat tiap tahunnya. Jumlah tertingginya 300 pada tahun 2014. Range jumlah mahasiswa lulus tepat waktu pada range tahun 2005 sampai 2012 semakin meningkat tiap tahunnya. Lalu yang terakhir, saat dilakukan K-means clustering, terdapat 3 klaster. Dan klaster 0 memiliki nilai relatif rendah pada ketiga dimensi, dan klaster 1 dan 2 memiliki nilai yang relatif tinggi. Lalu untuk data preparation selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dika. Selanjutnya untuk data preparation, jadi di sini kita akan menyiapkan data-data ini untuk akan di training. Yang pertama kita akan memilih atribut yang sekiranya nanti dapat mempunyai nilai numerik untuk nantinya akan dibuatkan menjadi model. Bisa di next. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan itu kita akan mengecek nilai 0 dan mengisi nilai 0, karena jika ada nilai 0 tidak akan efektif jika nanti digunakan untuk modeling atau training. Lalu di sini kita akan mengambil atribut dan kita akan mengisi nilai 0 yang ada pada atribut tahun dan atribut kursi juga. Selanjutnya, di sini kita akan membuat matriks korelasinya. Dapat dilihat di sini untuk heat map yang telah dipetakan adalah sebagai berikut. Lalu kita akan memisahkan antara atribut dan tabel yang memiliki atribut tepat waktu, sehingga nanti kita dapat memprediksi kelulusan untuk di modeling nantinya. Di next. Selanjutnya kita akan membagi data untuk nanti di train dan untuk validasi dengan parameter adalah sebagai berikut, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk validasi. Selanjutnya ini kita akan menyiapkan data untuk nantinya akan di testing. Jadi kita akan memilih atribut yang nanti penting untuk di testing. Kita akan mengambil atribut dari list keterangan, NLIP, dan juga tahun. Lalu nanti kita akan melakukan pengecekan nilai 0 pada setiap atribut yang akan kita pilih. Kembali yang tadi, karena jika ada yang 0 maka tidak akan efektif untuk nantinya akan di training. Lalu kita akan di sini kita akan mengisi nilai 0 itu dengan seperti lihat kita dapat mengisi nilai 0 dengan true. Bisa di next. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap modeling. Pada tahap modeling ini kita akan membuat model data validasinya. Jadi kita akan menggunakan decision tree, di mana decision tree ini kita akan mengambil untuk random forest-nya dengan akurasi adalah 0,9243 sekian. Kenapa kita memilih decision tree? Karena kalau kita memakai decision tree, kita akan mampu untuk mengklasifikasi dan regresi untuk pemodelan prediktif yang nantinya akan kita gunakan. Sehingga untuk data-data non-linear juga terbilang baik untuk kita prediksi nantinya ke depan. Selanjutnya, untuk evaluasi, pada evaluasi kita akan mengalami atribut penting yang nantinya kita akan gunakan untuk memprediksi ulang yang harapannya akurasinya akan naik. Maka di sini kita akan memilih atribut-atribut yang penting atau yang berbobot paling tinggi seperti atribut caster dan juga NLIP dan juga tahun. Lalu dari atribut-atribut yang kita ambil ini kita akan membuat parameter agar nantinya kita dapat mengevaluasi dari data train atau data mobil yang telah kita gunakan sebelumnya. Bisa di next. Selanjutnya, atribut-atribut dengan akurasi tertinggi yang sudah kita pilih tadi, kita akan memodelkan dengan decision tree random forest dengan akurasi yang kita dapat setelah kita training atau kita modeling yaitu 0,9376 sekian. Lalu untuk hasil tree dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Bisa di next. Untuk selanjutnya untuk deployment. Jadi deployment atau implementasi dari Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRIPS DM ini adalah tahapan di mana model atau solusi yang telah dikembangkan dan dievaluasi diimplementasikan ke dalam produksi atau lingkungan
yang nantinya akan digunakan secara operasional. Hasil yang diharapkan ini dapat membantu secara umum sebagai dasar-dasar yang mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa agar dapat lulus tepat waktu di FSM. Secara khusus yaitu untuk membantu perencanaan strategis untuk pengambilan keputusan operasional dan evaluasi kebijakan di fakultas dan program studi di Fakultas Sains dan Matematika. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.